Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video kali ini ya kita masih ngomongin tentang seminar stunting. Jadi seminar stunting yang diadakan oleh Sudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Utara, yang kebetulan juga ini pelaksananya adalah seksi PAUD dan PMPK, itu sebenarnya berlangsung 2 kali. Jadi sesi pertama pagi itu dihadiri oleh orang tua dan kepala sekolah, sementara sesi kedua itu dihadiri oleh para guru. Nah, pada sesi ini kita akan membahas tentang yang dihadiri oleh para guru. Karena bagaimanapun juga para guru juga harus melakukan pengasuhan ya untuk membangun kesadaran ya untuk mencegah stunting itu, baik mungkin komunikasi dengan orang tua maupun komunikasi ketika berkomunikasi dengan anak-anak yang misalnya pada jam makan tidak mau makan gitu ya. Nah, ini akan berpengaruh pada berat badan maupun tinggi badan seorang anak. Nah, seperti apa seminar stunting ini yang dihadiri oleh para guru? Kita ikuti dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kuliner. Wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cegahlah stunting ada kit dengan menjaga gizi seimbang, optimal gizi, memantau gizi, pastikan aman dan higienis. Stunting musuh bersama, cegah bersama-sama. Betul ya? Oke. Alhamdulillah ya. Sudah anak ya sayang ya. Ini yang berada di depan ini nanti narasumber itu seumuran anak saya. Seumuran anak saya, malah anak saya lebih tua, lahir 86 gitu ya. Oke, tapi bunda-bunda sebelum ke atas kita foto bersama dulu yuk. Oke, silakan. Siap mencegah stunting. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Oke, siap ya. 3. Guru PAUD Jakarta Utara 2 siap mencegah stunting. Sukses Jakarta untuk Indonesia. Merdeka. Dan ibu berpesan, mari kita saling menjaga. Ayo mulai peduli, Dimulai kita sendiri. hey ho, hey ho. Jalani hidup bersih dan sehat. Hey ho, hey ho. Makan dan minum pilih yang sehat.
yang kedua, hal itu memang tidak bisa langsung dipaksa dia dipisahkan. Oleh sebab itu dia bisa kita ajak, dia tetap ada, tapi dia misalnya ada temannya yang lain, ada temannya yang lain gitu ya. Jadi dia tetap ada. Jadi kalau misalnya dia cemburu gitu ya, kita bisa bilang tapi kan kamu ada, gitu. Tapi kan kamu tetap bareng ibu. Nah sekarang udah bareng ibu, tapi ada teman yang lain. Bareng ibu ada teman yang lain. Sehingga anak ini kan kalau dia tidak ingin ada orang lain, dia berarti ada butuh rasa aman, karena bisa jadi mungkin dia merasa terancam karena ditinggalkan. Itu perlu juga dilacak gitu. Apakah karena pengalaman saya memproses emosi-emosi mahasiswa ya di usia 20 tahun itu banyak sekali sebenarnya anak-anak yang mengatakan bahwa di usia seperti itu dia seringkali diancam untuk ditinggalkan orang tuanya, jadi kayak nanti mama tinggal atau beneran ditinggal dalam situasi yang dia sebenarnya sangat takut. Jadi kita kadang-kadang budaya kita juga suka menimbulkan perasaan tidak aman dari dia. Jadi anak itu kan kadang-kadang kalau saya lihat kecil, saya anak di tempat umum nangis, kemudian orang tuanya bilang nanti mama tinggal, nanti papa tinggal, terus kita beneran tinggal. Nah itu sebenarnya buat anak itu emosi yang sangat kuat yang dia takut gitu. Dan masalah anak itu nggak bisa proses gitu. Nah itu gitu ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah pelan-pelan ya, anak itu bisa kemudian kita kalau selalu intil gitu ya, nanti kita bisa ya agak jauh. Kemudian kalau dia pengen intil lagi kita bilang ibu lihat kamu kok, ibu memperhatikan kamu kok, ibu ada di sini, nanti kamu dapat kok, nanti ibu lihat kamu. Jadi yang penting itu anak tetap merasa bahwa kita nggak ninggalin dia, kita tetap memperhatikan dia, walaupun kita mesti ngerjain yang lain. Gitu. Jadi yang paling penting adalah dia harus dikasih lihat bahwa kita hadir buat dia, bahwa kita nggak ada sama sekali keinginan untuk meninggalkan dia. Nah, hal yang lain yang perlu kita lakukan adalah kita juga perlu memberikan perhatian sebelum diminta. Gitu. Jadi kayak kadang-kadang kan anak-anak itu dia datang dulu baru kita perhatikan, kan gitu ya. Nah, ada kalanya ini juga penting Bapak Ibu buat anak-anak. Kita perlu memperhatikan anak sebelum diminta. Artinya kita mesti menyapa dia walaupun dia nggak ngapa-ngapain, menanyakan kabarnya walaupun dia nggak ada tanpa sesuatu istimewa gitu. Kadang-kadang kita itu kan suka perhatikan. Jadi dia kayak baik dulu sama temennya baru diperhatikan. Nah, ada apa yang penting itu adalah sebenarnya kita mengatakan sesuatu yang baik sama dia walaupun dia katakanlah tidak berusaha apa-apa atau tidak ada berprestasi apa-apa. Misalnya kita bisa ngelihat bahwa tadi ibu lihat kamu tuh baik loh sama si ini, atau misalnya ibu lihat tadi kamu duduk aja tuh kamu bisa tenang ya, ibu suka ngelihat kamu seperti itu. Jadi kayak tidak perlu anak mencari perhatian dulu untuk kita perhatikan, karena kalau anak mencari perhatian baru kita perhatikan, anak akan merasa bahwa dia tuh harus usaha dulu untuk diperhatikan. Akibatnya nanti dia akan melakukan tindakan-tindakan yang mencari perhatian gitu. Kalau usaha dia nggak berhasil, maka hal-hal yang negatif jadi dia lakukan untuk berusaha untuk mencari perhatian. Nah, yang paling penting dalam memberikan perhatian dan hubungan adalah kita menjalin hubungan dan mengatakan hal yang positif pada anak sebelum anak berusaha apa-apa, sehingga dia melihat bahwa perhatian itu nggak perlu usaha. Karena kan sebenarnya perhatian, kasih sayang, penerimaan itu tuh sesuatu yang kebutuhan dasar psikologis yang orang mestinya dapat secara cuma-cuma gitu. Nah, di kita ada kalanya anak itu harus usaha dulu buat disayang gitu, berprestasi dulu baru disayang, baik dulu sama orang baru disayang gitu. Nah, kita bisa aja anak nggak usah usaha, kita perhatikan. Dengan begitu dia bisa ngelihat bahwa dia nggak perlu misalnya harus mencari perhatian, soalnya nanti kalau dia dewasa ini agak berbahaya Bapak Ibu ya, terutama untuk anak perempuan. Nanti dia akan mencari perhatian dan dia bersedia memberikan segala-galanya buat orang yang memberi dia perhatian. Jadi kalau anak dari kecil enggak diperhatikan,
Sementara diperhatikan adalah kebutuhan dasar kita untuk berkembang. Kalau dia nggak dapat itu, dia akan terus nyari. Nah, kalau dia dapat, orang yang ngasih perhatian, dia akan memberikan segala-galanya untuk orang yang memperhatikan dia. Kalau udah kayak gitu tuh udah bahaya jadinya ya. Gitu. Nah, itu kira-kira jawaban saya. Terima kasih. Jawabannya penjelasan yang sangat panjang ya. Gimana penanya dari PAUD Semper Barat sudah paham ya? Jadi semua murid dapat perhatian gitu ya. Sebelum mereka melakukan apapun kita udah perhatian duluan. Baik, penanya pertama hari ini adalah keberuntungan Ibu dapat voucher dari Rumah Sakit Saint Mary ya. Betul. Nanti akan diberikan pada akhir kegiatan kita. Penanya yang hari ini beruntung. Terima kasih banyak Ibu Dr. Susi, sesinya sudah selesai. Bu, perkenalkan saya Meliana dari PAUD Merah 25. Jadi pertanyaan saya, anak yang mengalami stunting tidak hanya bisa dilihat dari faktor gizinya saja kan ya Bu, tetapi juga bisa dilihat dari faktor genetiknya. Pertanyaan saya, apakah faktor genetik berpengaruh terhadap stunting? Terima kasih. Terima kasih dari PAUD Merah 5. Satu lagi. Saya melupakan salah satu faktornya yaitu masalah dipasang dulu itu ya. Tes. Nama saya Khalida Andriani dari TK Amira Mumtaz. Dalam hal stunting kan kita tentu tidak bisa lupa dengan salah satu faktor yaitu finansial. Lantas bagaimana peran pemerintah mencegah stunting terkhusus dengan orang masalah finansial yang tidak bisa mengakses seperti puskesmas, RS atau sekedar untuk konsultasi mengenai gizi. Lalu apakah kesiapan finansial? Langsung aja ke permasalahan. Iya. Waktunya terbatas. Bagaimana peran pemerintah untuk orang-orang yang tidak bisa mengakses paskes dan baik Ibu dari TK Amira Mumtaz. Saya sudah bisa nangkep pertanyaannya. Intinya adalah pertanyaan pertama kan apakah yang tadi stunting dengan genetiknya, misalnya kalau keluarganya juga ternyata misal ayah ibunya dan ya nenek kakek gitu pendek semua gitu ya. Nah sebenarnya gini, jadi tadi kembali ke definisinya, stunting itu kan perawakan pendek karena malnutrisi kronis. Jadi pendek karena kekurangan gizi yang sudah lama ya Bu ya. Jadi memang kalau yang kita bilang stunting bukan berarti anak yang pendek semua stunting. Karena juga ada misal anak yang tinggi badannya memang di bawah standar, disebut stunted gitu ya, pendek. Nah, stunted ini tidak semuanya stunting, karena stunted ada juga yang akibat dari genetik, ya turunan keluarganya pendek semua gitu ya, atau ada masalah hormon gitu. Nah, itu kita sebutnya sebagai stunted atau pendek. Tapi kalau sudah stunting, otomatis memang pendek karena masalah nutrisi. Nah, biasanya memang tidak langsung ya, tadi kan Mbak Nugra juga udah bilang, misalnya kemarin anaknya nggak mau makan, terus sekarang kita bilang stunting, nggak seperti itu. Jadi memang stunting prosesnya sudah lama. Biasanya bermula dari berat badan yang seret dulu nih Bu ya. Ternyata waktu bayi itu begitu dari bayi ini udah mulai, kok anaknya berat badannya nggak sesuai target. Kan kalau kita tuh biasanya untuk lebih mudahnya nih, untuk mengingat dengan mudah, usia 0 sampai 3 bulan tuh sekitar 750 gram per bulan kenaikannya. 3 sampai 6 bulan sekitar 600 gram per bulan kenaikannya. Nah, 6 sampai 9 450 gram per bulan. 9 sampai 12 bulan sekitar 300 gram per bulan. Nah, di atas 1 tahun sekitar 200 gram per bulan nih Bu. Jadi kalau misalnya kayak anak-anak PAUD ya rata-rata mungkin ya sekitar 200 gram per bulan kenaikannya kita harapkan. Tapi memang lagi-lagi kalau stunting utamanya memang kita lihat kalau dia pendek karena masalah nutrisi itu biasa di bawah usia 2 tahun ya. Kalau di atas usia 2 tahun ada masalah pendek, nah itu memang mesti dirujuk ke dokter spesialis anak dulu untuk dilihat apakah memang ada masalah hormon atau yang lain sebagainya. Jadi belum tentu karena masalah nutrisi saja gitu. Jadi memang kalau ibu nih udah ternyata di sekolah dilakukan pemeriksaan berkala nih, berat badan, tinggi badan gitu, lingkar kepala, kok anaknya pendek ya? Ya itu jangan sampai malah dicatat doang, tapi dirujuk ya Bu ya, dirujuk untuk periksa ke dokter. Mungkin pertama-tama yang terdekat tentunya kan ke puskesmas dulu. Nanti dari puskesmas dilihat kalau memang indikasinya ke arah stunting ataupun memang tadi yang pendek karena masalah yang lainnya, hormon atau lain sebagainya, nanti dari puskesmas akan merujuk ke dokter spesialis anak gitu.
Anak pendek itu belum tentu stunting Bu, gitu. Jadi dilihatnya biasanya dari perkembangannya juga ya Dok ya. Kalau memang dia agak lambat, misalnya dia umur setahun harusnya sudah bisa jalan, nah ini belum, terus dia pendek, nah ini sudah mulai curiga nih. Apakah mungkin ada ke arah stunting nih gitu, yang harus dikejar sampai 2 tahun, jangan sampai keterusan. Karena ada beberapa tokoh Bu, almarhum B.J. Habibie, Bu tahu? Ya, pendek tapi pinter gak? Pinter bukan main ya, bikin pesawat ya, presiden kita itu. Nah itu nggak termasuk stunting ya Dok ya, gitu. Jadi jangan langsung judgement anak pendek itu semua adalah stunting. Betul, tadi harus kita diagnosa lebih lanjut untuk memastikan kembali yang anak stunting itu yang seperti apa dan bagaimana nih penanggulangannya, seperti itu ya mungkin. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan nomor 2 gimana? Jadi demikian ya, jadi ini memang mungkin kalau doa, nyanyiin lagu Indonesia Raya, kemudian isinya mungkin sama ya. Tadi yang saya simak sih yang berbeda cuma di Ibu Susi Fitri ya, yang seorang konselor. Dia lebih menekankan ini pengasuhannya adalah apa yang bisa dilakukan oleh para guru. Sementara waktu pagi dia lebih menekankan pada apa yang bisa dilakukan para orang tua untuk mencegah stunting. Tapi kalau pada sesi yang kedua ini adalah guru-guru, ya tentu masih seputar pada kesehatan mental seorang anak sehingga anak merasa aman. Ketika aman dan bahagia, bisa jadi anak ini bisa makan dengan lahap ya, makanan apa saja termasuk pengenalan makanan seperti sayur, protein berupa ikan dan lain-lain itu bisa dengan lahap dan diterima oleh anak-anak ini. Oke, demikian ya video ini ya. Tadi tanya jawabnya juga seru dan semoga ini bermanfaat. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Terima kasih. Wassalamualaikum.